Dunia gak akan runtuh kalau kamu istirahat sebentar. Gak semua harus dikerjain sekarang. Kadang hal yang kita lakukan untuk tetap waras, ya cukup tidur dan diam. Oke sobat kabar, itu dia kata-kata hari ini dari kita berdua. Gimana, udah oke nggak kata-kata hari ini? By the way, kalian udah termotivasi nggak sih sama kata-kata dari kita berdua? Karena tentunya di sini kami hadir untuk memberikan inspirasi dan juga apresiasi. Nah, di mana lagi kalau bukan di Kabarin Podcast. Karin bareng Ani bawain inspirasi. Oke sobat kabar, kali ini kita bakal membahas kasus yang agak berat nih ya. Apalagi kita akan membahas tentang apresiasi. Wow. Karena biasanya Kak Karin ya, karena kita tuh kadang udah ngerasa nih pekerjaan ataupun apapun yang kita lakukan ini udah berimpact besar dan Benar. udah menurut kita yang terbaik nih. Tapi kadang di mata orang lain kita cuma ada 4M tuh. Wow, 4M. Apa tuh, Kak? Makasih, mantap. Aduh, Berat banget ya sebenarnya sobat kabar. Padahal hal sekecil itu apresiasi bisa menyebabkan kita stres dan berujung tentang burnout. Wow, sobat kabar tahu nggak sih apa sih itu burnout? So, burnout merupakan kondisi yang dimana kita ini udah capek nih sobat kabar, yang dimana udah capek fisik, mental, emosional, yang ini tuh berujung dari stres awalnya Benar. sampai burnout. Iya, kadang kalau burnout itu juga berasal dari lingkungan ya Kak Ani ya. Betul. Kayak lingkungan kita kayak di masyarakat, di sekolah, di kampus, di kerjaan gitu ya. Oh ya, jangan salah nih ya sobat kabar ya. Bahkan ibu rumah tangga juga bisa kena burnout loh. Walaupun mereka bukan sekedar melakukan pekerjaan rumah. Benar, walaupun kayak ngepel nyuci itu bisa jadi burnout loh sebenarnya. Kalau misalnya kita tiap hari ngelakuin hal itu aja bikin stres loh. Iya, nah sobat kabar, kalian tahu nggak sih ciri-ciri burnout itu apa? Nah, jadi ada 3 ciri-ciri burnout yang paling penting. Yang pertama, itu kalian capek, yang gampang banget capek. Misalkan kayak, padahal kalian nggak ngapa-ngapain, kayak, aduh capek banget. Wah, kayak Kak Karin banget gak sih? Padahal aku lagi duduk, tiba-tiba, capek banget. Padahal kita lagi nggak ngapa-ngapain. Nah, yang kedua, itu kalian mudah malas melakukan sesuatu yang kalian suka. Misalkan kalian cowok-cowok hobinya mancing, tiba-tiba kalian diajain mancing sama teman-teman, terus kalian nggak mau mancing gitu. Wah, Padahal mancing itu adalah kegiatan yang kalian suka gitu. patut dipertanyakan ya kalau Kenapa? tiba-tiba nolak ya. Tiba-tiba nolak kayak, wah padahal biasanya ngajakin lo mancing, sekarang diajakin kok malah nggak mau gitu. Nah, yang paling penting yang ketiga itu mood swing. Wah, ini Gen Z banget ya. Moodnya berubah-ubah. Biasanya kan berubah-ubah cewek ya yang moodnya berubah-ubah. Benar. Tapi cowok kalau lagi burnout juga bakal ngerasain tuh moodnya berubah-ubah, kayak tiba-tiba happy, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, tiba-tiba biasa aja gitu. Wah. Emang aneh ya penyakit burnout ini. Iya. Nah, itu dia sobat kabar pengertian ciri-ciri dan burnout. Nah, sekarang kita bakal sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat kabar yang ramai banget dibicarakan Gen Z sekarang ya. Kadang-kadang tuh gini nggak sih Kak Ani, Apa tuh banyak yang bingung gak sih? banyak yang bingung ya, bingung masalah stres, burnout dan depresi ataupun kayak malas kayak apa sih itu stres sebenarnya? Padahal kita sering banget ngucapin aku lagi stres banget gitu. Jadi sekarang yang pertama kita bakal ngebahas perbedaan antara stres dan burnout. Oke, kalau menurut aku sendiri ya, sobat kabar, kalau stres itu merupakan kondisi di mana kita nih udah terlalu berekspektasi tinggi, tapi respon yang terdapat yang mungkin kurang. Kayak nggak sesuai gitu ya sama ekspektasi yang kita inginkan. Betul, jadi ini yang membuat kita overthinking lah, Benar. atau ketidakpuasan, merasa diri kurang, dan itu mengakibatkan kita stres. Ya, nah jadi burnout itu muncul ketika stres itu tidak ditanganin. Betul sekali, kayak mereka ini kayak rantai seperti yang kita bilang tadi, kayak rantai banget. Rantai kehidupan gitu ya. Saling nyambung, Saling nyambung antara stres dan burnout. Jadi kesimpulannya, stres dan burnout itu tidak sama ya teman-teman sobat kabar. Oke, next yang kedua kita bakal bahas perbedaan antara burnout dan depresi.
Oke, aku lagi nih yang bahas Sobat Kabar. Oke, yang pertama aku mau bahas tentang depresi, yang dimana kondisi ini merupakan kondisi dimana titik kita udah benar-benar gerah. Kayak titik terberat Kita terendah gitu terendah kan. gitu ya. Karena kita perlu bantuan, mulai dari medis, dokter, Psikiater gitu ya. Nah, yang terakhir juga ya Kak ya, perbedaan antara mereka semua itu dengan malas. Kalau malas sendiri sebenarnya kita bukan stres juga, bukan burnout ataupun bukan depresi. Tetapi malas itu muncul dari keinginan kita yang tidak mau mencoba sesuatu. Oke, contoh dong Kak, contoh kayak berpengalaman Mbak. Contohnya ya, kita sebagai mahasiswa Oke. banyak nih tugas, tapi ya padahal kita belum lihat tugasnya seperti apa. Di awal kita udah ngomong, males. Pasti susah gitu. Iya pasti susah. Padahal soal cuma 1+1. Bener-bener kita tuh udah ngecap nih tugasnya, padahal tugasnya mah easy peasy. Iya, tapi ya udah keinginan kita tuh nggak mau buat. Nah itu ya teman-teman, Sobat Kabar. Nah gimana nih Sobat Kabar? Kalian udah tahu kan pengertian dari stres, burnout, depresi, bahkan malas. Siapa tuh yang malas-malas? Tapi tenang aja, karena di sini kita pasti ngasih solusi buat kalian semua. Nah jadi buat teman-teman Sobat Kabar yang lagi ngerasa mirip banget atau burnout, lagi ngerasain stres juga, pas banget. Kita bakal ngasih tips dan triksnya, yaitu pulih. Yang dimana pulih ini merupakan kata penyemangat dari kita, atau kata kunci ya, kata kunci untuk menuju hal yang lebih baik. Benar, biar move on dari zona nyamannya. Betul. Yang pertama ada P, yang dimana P ini merupakan pause sejenak. Jadi Sobat Kabar harus ngekat nih, stop lakuin hal yang benar-benar bikin kalian stres, mood nggak stabil, bikin kalian mumet. Coba deh cut dulu, renungin deh. Ya, Istirahat dulu. Renungin di kamar, matikan lampu, tidur. Nah yang kedua itu ada yaitu ungkapkan isi hati kalian. Nah jadi ungkapkan hati di sini, kamu harus cerita ke orang-orang terdekat ataupun cerita ke diri sendiri. Kayak kamu cerita depan cermin, aduh aku capek nih, aku rasa apa ya gitu loh. Maksudnya biar nggak dipendam sendiri Kak. Jadi kalau kita pendam sendiri jadi overthinking, ya stres lagi. Wah, nah tapi ini ya, kalau dari Kak Karin kan, ungkapkan isi hati ini, aku udah lanjutannya nih, kayak berkaitan banget, yaitu L, lakukan apa yang kamu suka. Nah di sini nih, titik kalian harus healing. Kayak healing yang dimaksud misalnya aku nih suka banget nih nonton anime, drakor, perfilm-filman. Aduh, langsung deh biar stop di mumetnya, aku langsung nonton. Harus bangkit lagi. Misalkan kalian, kalau Kak Ani tuh tipe orang yang mungkin suka nonton di rumah kali ya, kayak menyendiri di rumah dengan nonton film. Terus ada juga mungkin orang-orang ekstrovert yang suka main tenis gitu di lapangan kan. Lebih suka bercerita. Iya, gitu. lebih suka olahraga juga. Lakukan hal-hal itu, jangan dipendam bakat kalian. Sekarang yaitu istirahat yang cukup. Wow. Nah jadi sebenarnya I itu sama dengan P ya, agak sama istirahat dan pause itu. Tapi istirahat yang cukup ini maksudnya kalian jangan sampai begadang lah ngerjain hal yang kalian suka. Wah ini Gen Z banget ya, karena mereka ini suka banget. Aduh, gini Kak, wah aku nih udah sampai jam segini, lo udah begadang Ya berapa? Jangan begadang itu dijadikan perlombaan, ajang perlombaan, jangan guys ya. Nah, ini kan tadi udah ada, kita kasih 4 ya. Yang terakhir nih ada H, yaitu hadapi dengan perlahan. Jadi Sobat Kabar harus mulai menerima nih. Oh jadi aku merasa gitu ya udah deh, aku coba keluar dari circle ya, bisa dibilang kayak dunia dari toxic zona nyaman gitu lah juga ya. Nah itu dia Sobat Kabar, pembahasan mengenai burnout. So, burnout itu nyata, bisa dialami oleh siapa saja, termasuk aku, kamu, bahkan kita semua. Jadi kalian harus bisa ngenalin diri kalian sendiri, kemudian harus bangkit, langkah perlahan maju untuk move on dari zona nyaman. Betul banget, walaupun kalian gak langsung bisa pulih, asalkan kalian semangat dan konsisten, pasti bisa. Sobat Kabar juga harus mengingat bahwa Sobat Kabar itu berharga. So, jangan lupa nantikan cerita kita selanjutnya, karena soal kabar yang paling update dan bikin inspirasi, apalagi kalau bukan di Kabarin Podcast. Terbaik, terhits, terinspirasi bersama aku Karina Dan aku Ani. See you Sobat Kabar!